Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Anggraini dengan NIM 2130202229, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam, dengan dosen pengampu Ibu Husna Lutfi MPD. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan, di mana judul materi saya yang pertama yaitu pengembangan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, yang kedua yaitu materi belajar, yang ketiga yaitu materi teori belajar, yang keempat inteligensi, yang kelima motivasi, dan yang terakhir yaitu materi memori. Baik, langsung saja ke materi yang pertama yaitu pengembangan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pengertian dari pengembangan di sini merupakan suatu perubahan, dan perubahan ini tidak bersifat kuantitatif, melainkan kualitatif. Perkembangan tidak ditekankan pada segi material, melainkan pada segi fungsional. Dari uraian ini, pengembangan dapat diartikan sebagai perubahan kuantitatif dari fungsi-fungsi. Baik, lanjut ke aspek-aspek yang mengalami perubahan dalam pengembangan adalah yang pertama, yaitu aspek fisik. Segala yang dapat mempengaruhi domain perkembangan lainnya adalah pertumbuhan tubuh dan otak, kapasitas sensoris, keterampilan, motorik, dan kesehatan merupakan bagian dari perkembangan fisik. Yang kedua, yaitu aspek kognitif. Aspek kognitif di sini adalah perubahan dan stabilitas dalam kemampuan mental, pelatihan ingatan bahasa, pemikiran logika, dan kreativitas. Yang ketiga yaitu aspek psikososial, adalah perubahan dan stabilitas dalam emosi, kepribadian, dan hubungan sosial. Lanjut ke fase perkembangan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama yaitu fase anak awal. Fase ini dimulai pada umur 0 sampai 3 tahun. Pada akhir fase ini terjadi pertama yang ditandai dengan anak serba membantah atau menentang orang lain. Fase kedua yaitu fase keselarasan sekolah. Fase ini dimulai pada umur 3 sampai 13 tahun. Pada akhir masa ini timbul sifat terus kedua, di mana anak mulai serba membantah lagi, suka menentang kepada orang lain, terutama kepada orang tuanya. Fase yang terakhir yaitu fase kematangan, dimulai pada umur 13 tahun sampai 21 tahun, yaitu mulai setelah berakhirnya gejala-gejala. Terus yang kedua, anak mulai menyadari kekurangan-kekurangan dan kelebihan-kelebihannya yang dihadapi dengan sikap sewajarnya. Ia mulai dapat menghargai pendapat orang lain dan dapat memberikan toleransi terhadap keyakinan orang lain, karena menyadari bahwa orang lain pun mempunyai hak yang sama. Inilah yang merupakan masa bangkitnya atau terbentuknya kepribadian menuju kemantapan. Lanjut ke materi yang kedua yaitu materi belajar. Sebelum kita masuk ke pembahasan, perlu kita ketahui pengertian dari belajar itu. Belajar di sini merupakan suatu proses, suatu kegiatan, dan bukan suatu hasil atau tujuan belajar bukan hanya mengingat, akan tetapi lebih luas dari itu, yakni mengalami hasil belajar bukan suatu penguasaan, hasil latihan, melainkan perubahan perilaku. Tujuan belajar di sini adalah untuk mendapatkan pengetahuan, penanaman konsep, keterampilan, dan bentuk sikap. Salah satu bentuk-bentuk belajar ini adalah yang pertama, yaitu belajar abstrak. Belajar abstrak di sini ya diperlukan peran akan yang kuat di samping penguasaan atas prinsip konsep dengan generalisasi, misalnya seperti belajar matematika, kimia, kalau bidang agama seperti tauhid. Lanjut yang kedua yaitu belajar keterampilan. Belajar keterampilan ini diperlukan atau menggunakan gerakan-gerakan motorik, yakni yang berhubungan dengan urat-urat syaraf, misalnya belajar dalam jenis olahraga, menari, melukis, dan lain sebagainya. Belajar yang ketiga yaitu belajar sosial. Belajar sosial ini adalah dasar atau pemahaman masalah-masalah dan teknik-teknik untuk memecahkan masalah sosial, seperti masalah keluarga, persahabatan, kelompok, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi sebenarnya bentuk-bentuk dari belajar ini. Lanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor ini berasal dari dalam diri individu.
itu sendiri, seperti dari faktor psikologi yang berhubungan dengan kondisi fisik individu. Faktor ini sangat mempengaruhi proses belajar, maka perlu ada usaha untuk menjaga kesehatan jasmani. Terus selanjutnya dari faktor psikologi anak. Beberapa faktor psikologi yang utama mempengaruhi proses belajar adalah kecerdasan siswa, motivasi, minat, sikap, dan bakat seseorang anak. Lanjut, manfaat belajar. Manfaat belajar ini adalah dengan belajar kita dapat menumbuhkan kebiasaan pada diri kita. Dengan belajar dapat menumbuhkan motivasi pada diri kita dan dapat menjadi orang sukses. Dengan belajar akan menambahkan banyak pengetahuan dan dapat menjadi orang yang diperlukan bagi lingkungan kita. Lanjut ke materi yang ketiga, yaitu teori belajar. Pengertian teori belajar ini merupakan landasan terjadinya suatu proses belajar yang menuntun terbentuknya kondisi untuk belajar. Teori belajar ini dapat didefinisikan sebagai integrasi prinsip-prinsip yang menuntun di dalam merancang kondisi demi tercapai tujuan pendidikan. Teori belajar ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, yaitu teori belajar behaviorisme. Teori ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Teori ini dengan model hubungan stimulus. Responnya menunjukkan orang yang belajar seperti individu yang pasif, respon atau perilaku tertentu dengan menggunakan metode pelatihan atau pembiasaan. Serta muncul perilaku akan semakin kuat bila diberikan penguatan dan akan menghilang bila dikenai hukuman. Salah satu prinsip teori ini adalah objek psikologi, adalah tingkah laku dan mematangkan pembentukan kebiasaan. Terus lanjut yang kedua. Yang kedua ini adalah teori belajar kognitivisme. Teori ini memiliki perspektif dengan belajar melalui upaya mengorganisir penyimpanan dan kemudian menemukan hubungan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang telah ada. Metode ini menekankan pada bagaimana informasi diproses. Salah satu karakteristik dari teori ini adalah siswa aktif sebagai penyalur dan siswa sebagai pelaku untuk menuntun penemuan. Terus lanjut, teori yang ketiga adalah teori belajar konstruktivisme. Dengan teori ini, siswa dapat berpikir untuk menyelesaikan masalah, mencari ide, dan membuat keputusan. Siswa akan lebih paham karena mereka terlibat langsung dengan pembinaan pengetahuan baru. Mereka akan lebih paham dan mampu mengaplikasikannya dalam semua situasi. Selain itu, siswa terlibat secara langsung dengan aktif. Mereka akan lebih lama. Sebuah konsep salah satu prinsip teori ini adalah pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri dan murid aktif secara terus-menerus sehingga selalu terjadi perubahan konsep ilmiah. Lanjut, teori yang keempat, teori yang terakhir yaitu teori belajar humanistik. Teori belajar ini berusaha memahami pelaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pengamatannya. Tujuan utama para pendidik adalah membantu peserta didik. Lanjut materi keempat yaitu materi inteligensi. Pengertian inteligensi di sini berasal dari bahasa Latin yaitu intelligent. Artinya menghubungkan atau menyatukan satu sama lain. Menurut William Stein, inteligensi adalah kelebihan atau menyesuaikan diri kepada kebutuhan baru dengan menggunakan alat-alat berpikir yang sesuai dengan tujuan. Faktor-faktor yang mempengaruhi inteligensi ini yang pertama yaitu faktor pembawaan. Ini ditentukan oleh sifat-sifat dan ciri-ciri yang dibawa sejak lahir. Yang kedua yaitu faktor kematangan. Tahap organ dalam tubuh manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Yang ketiga yaitu pembentukan. Pembentukan di sini ialah segala keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan inteligensi. Yang keempat yaitu minat dan pembawaan. Yang khas, minat mengarahkan perbuatan kepada suatu tujuan dan merupakan dorongan bagi pembuatan itu. Yang kelima yaitu kebebasan. Kebebasan di sini berarti bahwa manusia itu dapat memilih metode-metode yang tertentu dalam memecahkan masalah. Lanjut ke materi yang kelima
yaitu materi motivasi. Pengertian dari motivasi di sini, secara etimologi, kata motivasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu motivation, yang artinya daya batin atau dengan secara terminologi, motivasi diartikan sebagai suatu persiapan untuk menunjangnya. Perbuatan sadar untuk mencapai tujuan tertentu. Motivasi adalah perilaku untuk mencapai tujuan tertentu yang cenderung untuk menetap. Motivasi juga merupakan kekuatan yang mendorong dan mengarahkan keberhasilan perilaku. Lanjut ke jenis-jenis motivasi belajar. Jenis motivasi belajar ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu motivasi intrinsik, motivasi yang bersumber dari dalam diri seseorang. Motivasi ini merupakan dorongan agar peserta didik melakukan kegiatan belajar yang mencapai tujuan yang terkandung dalam perbuatan itu sendiri. Yang kedua yaitu motivasi ekstrinsik, bersumber dari luar diri seseorang. Motivasi ini timbul karena rangsangan atau bantuan dari orang lain. Seberapa penting sih motivasi belajar itu? Motivasi belajar ini sangat penting sebagai pendorong timbulnya perilaku belajar. Sebaliknya, tanpa motivasi tidak akan timbul perilaku belajar. Motivasi belajar berfungsi sebagai pengarah terjadinya perilaku belajar. Artinya motivasi yang mengarahkan pada. Lanjut ke materi yang terakhir, yaitu materi yang keenam tentang memori. Memori di sini disebut juga dengan ingatan, ialah suatu daya yang dapat menerima, menyimpan, dan memproduksi kembali informasi yang telah lampau. Definisi dari memori ini adalah suatu sistem yang sangat berstruktur, yang menyebabkan organisme sanggup merekam fakta tentang dunia dan menggunakan pengetahuannya untuk membimbing perilaku. Tahap-tahap memori ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu tahap perekaman atau disebut juga dengan according, adalah pencatatan informasi melalui reseptor indera dan siklil saraf internal. Yang kedua yaitu penyimpanan atau disebut juga dengan strong, adalah menentukan beberapa lama informasi itu berada beserta kita, dalam bentuk apa dan di mana. Dan yang terakhir yaitu panggilan kembali. Dalam bahasa sehari-hari, panggilan lagi adalah menggunakan informasi yang tersimpan. Lanjut ke bentuk-bentuk memori. Dibagi menjadi 4. Yang pertama, rekognisi, merupakan ingatan yang sangat sederhana, seperti mengingat kesan yang diterima dari indera, contohnya mengingat wajah kawan, lukisan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu recall, merupakan mengingat yang agak sukar lagi, seperti mengingat rangkaian kejadian yang pernah terjadi di masa lalu. Yang ketiga, reproduksi di sini mengingat yang lebih sukar lagi, mengingat dengan cukup tepat untuk memproduksi bahan yang pernah dipelajari, seperti rekognisi sebuah nyanyian yang pernah dipelajari atau recall dengan tujuan menyajikannya kembali. Dan yang terakhir yang keempat yaitu performance, yaitu bentuk mengingat kebiasaan-kebiasaan. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Kalau terdapat kesalahan-kesalahan kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.